Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, seperti pujian ini, kami merindukan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang selalu mengalir di dalam kehidupan setiap diri kami, seperti sungai yang mengalirkan air yang deras. Tuhan, kami merindukan. Dan biarlah melalui perenungan firman ini, kami boleh belajar bagaimana caranya menemukan damai sejahtera yang sejati itu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengurapi setiap diri kami untuk boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau juga boleh memakai mulut lidah hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami mohon. Biarlah firman-Mu ini bukan hanya kami dengarkan, tetapi biarlah firman-Mu ini boleh menjadi teguran, nasihat, kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur bahwa walaupun cuaca di luar hujan, cuacanya mendung dan mungkin menggoda setiap diri kita untuk tetap berdiam di rumah. Tetapi puji Tuhan, saya melihat Bapak Ibu dengan setia tetap datang ke gereja untuk kita bisa bersama-sama bersekutu, memuji dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masih tetap melanjutkan pembacaan kita, perenungan kita dari buah roh. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari buah roh mengenai damai sejahtera. Kita akan membaca sekali lagi dari kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Untuk kita boleh mengingat lagi buah roh itu ada apa saja di dalamnya. Kombinasinya itu seperti apa? Akan saya bacakan Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Tetapi roh membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang dapat mengatakan bahwa itu salah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah cuaca yang kita lihat cukup ekstrim beberapa waktu ini, apakah ada di antara setiap diri kita yang merasa terusik atau terganggu, merasa kurang nyaman dengan cuaca yang cukup ekstrim ini? Mungkin ada yang mau mengangkat tangan? Yang pasti untuk saya secara pribadi, beberapa waktu ini, mungkin ada kali beberapa bulan ini, saya merasakan cuaca di Banjarmasin cukup ekstrim. Karena bisa panas, tetapi bisa suatu saat hujan. Dan hujannya itu bukan hujan biasa, tetapi istilah saya itu seperti air yang disuntakkan dari langit. Kenapa saya menggunakan istilah seperti dituangkan dari langit? Karena ketika hujan deras itu melanda, derasnya suaranya tuh benar-benar sampai keras, sampai kencang seperti itu. Nah, tidak jarang waktu di gereja kita yang bagian belakang itu masih ada terpal. Nah, ketika ada hujan yang lebat, curah hujannya tinggi, disertai dengan angin, biasanya tuh terpal itu akan berbunyi dengan kencang. Nah, itu kalau untuk saya, ketika itu terjadi, saya merasa aman, merasa damai. Ketika saya berada di dalam pastori. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya merasakan terlindung, merasa bahwa ketika saya ada di dalam sebuah gedung, saya merasa aman dari cuaca ekstrim yang di luar itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin seperti itu gambaran ketenangan atau damai sejahtera yang mungkin sejenak dapat kita rasakan. Atau mungkin Bapak Ibu dapat mendeskripsikan damai itu dengan berbagai macam nuansa.
dengan cara-cara yang berbeda. Tetapi saya percaya bahwa setiap diri kita adalah pribadi lepas pribadi yang membutuhkan damai sejahtera itu. Setiap diri kita pribadi lepas pribadi membutuhkan dan merindukan ketenangan di dalam hidup kita. Damai sejahtera atau damai itu menurut KBBI diartikan sebagai tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan atau selalu rukun. Itu arti dari yang diterjemahkan, diartikan dari damai oleh KBBI. Nah, Alkitab sendiri mendeskripsikan damai itu hampir sama. Di dalam bahasa Ibrani kita selalu menyebut damai sejahtera itu sebagai shalom. Sedangkan di dalam bahasa Yunani damai sejahtera itu selalu menggunakan istilah eirin. Damai sejahtera, ketenangan, perjanjian yang diberikan setelah adanya kerusuhan, peperangan. Itu adalah gambaran-gambaran damai sejahtera yang dideskripsikan di dalam Alkitab kita. Nah, selain itu damai sejahtera juga digambarkan adanya harmonisasi atas segala sesuatunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gambaran akan adanya harmonisasi, ketenangan, semuanya dapat kita lihat pertama kali di dalam kisah penciptaan. Kita melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, kita melihat bagaimana kondisi dunia ini sebelum diciptakan. Bagaimana bumi ini dalam keadaan kosong, gelap gulita, dan tidak ada bentuknya sama sekali. Melalui kondisi ini, di dalam kondisi inilah Allah berinisiatif untuk membentuk dunia ini. Dari yang sebelumnya gelap gulita, kosong, tidak ada apa-apa, menjadi sesuatu yang ada apa-apanya, menjadi sesuatu yang ada bentuknya, ada keteraturan dan harmonisasinya. Bapak Ibu nanti dapat membacanya secara lengkap di dalam kitab Kejadian yang pertama. Jika Bapak Ibu ingin kembali mengingat apa saja yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Yang pasti dengan inisiatif Allah, maka Allah menciptakan hari pertama di tengah kegelapan dunia. Allah menciptakan terang itu. Kemudian setelah adanya terang, Allah kembali melanjutkan desainnya, inisiatifnya, ini kreativitasnya dengan memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah dengan adanya cakrawala. Dan Allah tidak hanya berhenti sampai membuat cakrawala. Tetapi selanjutnya Allah melihat bahwa air yang ada di bawah ini masih menjadi satu. Tidak ada daratan. Di hari ketiga Allah memisahkan air yang di daratan dan membuat daratan itu. Sehingga bagian yang ada airnya disebut lautan dan yang bagian kering disebut daratan. Dan pada hari yang ketiga Allah juga menciptakan tanaman atau fauna. Di hari keempat Allah melihat bahwa dibutuhkan benda-benda penerang di atas langit sebagai penanda mana siang, mana malam. Di hari kelima Allah menciptakan binatang di air dan yang di udara. Dan di hari keenam Allah menciptakan binatang yang hidup di darat dan juga manusia. Dan di hari ketujuh Allah beristirahat, memberikan istirahat itu. Ketika kita melihat
bagian-bagian yang diciptakan oleh Allah ini kita melihat, oh betapa Allah itu sangat kreatif. Oh kita melihat betapa Allah itu sangat cermat di dalam mendesain segala sesuatunya. Sehingga segala sesuatunya diciptakan dengan teratur dan harmonis. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga Allah selalu mengatakan segala ciptaannya itu baik. Segala ciptaannya itu adalah harmonis. Dan pada waktu Allah menciptakan pertama kali, keharmonisan, kebaikan ini itu mencerminkan adanya situasi damai di dalam kehidupan yang diciptakan oleh Allah. Dan damai itu juga dialami oleh Allah, oleh manusia pertama kali, yaitu Adam dan juga Hawa. Ketika adanya damai sejahtera itu tercermin, relasi antara manusia dengan sesamanya sangat baik, sangat indah, sangat harmonis. Relasi antara manusia dengan Allah bisa bersama-sama dengan manusia, berjalan bersama-sama dengan manusia, memiliki intimasi, kedekatan yang sangat dekat dengan manusia. Bahkan manusia juga memiliki relasi yang sangat baik dengan ciptaan Allah yang lain. Tidak ada satu hal pun keinginan manusia untuk merusak ciptaan Allah itu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa manusia tidak ada hasrat untuk merusak ciptaan Allah yang lain? Merusak keharmonisan, merusak keteraturan yang sudah Tuhan ciptakan itu. Tidak lain karena Allah, ketika manusia diciptakan Allah pertama kali, manusia menggunakan dan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Manusia menggunakan kebenaran yang sudah ditetapkan Allah untuk dia lakukan di dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi setiap harinya. Kebenaran Allah itu dia pakai untuk bagaimana dia berelasi dengan manusia lainnya. Kebenaran itu dia pakai untuk bagaimana untuk dia melakukan berelasi dengan ciptaannya yang lain. Sehingga manusia tidak merusak keharmonisan yang diciptakan Allah itu. Kebenaran Allah menjadi kebenaran yang dipakai oleh manusia. Tetapi semuanya itu sirna, semuanya itu hilang. Damai sejahtera itu hilang. Damai sejahtera itu terganggu. Pada saat apa Bapak Ibu? Yaitu ketika manusia ingin mengambil kontrol, mengambil kebenaran yang sudah diberikan Allah untuk dia ambil secara pribadi. Manusia ingin menetapkan yang benar dan yang salah menurut versinya sendiri. Disitulah mulai titik awal keharmonisan, damai sejahtera itu hilang. Damai sejahtera itu hilang ketika manusia tidak mempercayai Allah dan ingin menentukan hal yang baik dan benar bagi dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pastinya ketika manusia ingin mengambil atau menentukan hal yang baik dan yang benar menurut versinya sendiri, itu menjadi titik awal untuk perubahan, pergeseran dari nilai-nilai yang dipakai untuk bagaimana dia bersikap, berperilaku, bagaimana dia mengerjakan segala kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Momen ketika manusia
bergeser, mengambil kendali di hidupnya itu terhadap dirinya. Di momen itu manusia mulai saling curiga satu dengan yang lain. Momen ketika manusia ingin mengendalikan hidupnya sendiri, disitulah momen manusia mengalami ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran, saling curiga, itu mulai dialami oleh manusia ketika manusia mengambil kendali hidupnya dari Allah. Dan akibatnya ketika manusia mengendalikan hidupnya sendiri, maka manusia mengalami ketidakharmonisan dengan Allah. Ketika manusia ingin mengendalikan hidupnya sendiri, maka manusia kehilangan keharmonisan dengan ciptaan Allah yang lain. Dan akibatnya, ketika manusia mengambil keputusan demi keputusan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Oh, yang baik itu adalah ketika aku memiliki kekuasaan, ketika aku menonjol, ketika aku menguasai segala ciptaannya, ketika semuanya itu dilakukan oleh manusia, ketika dorongan ego manusia itu dimunculkan di permukaan, maka segala sesuatunya mulai rusak. Relasi antara manusia dengan sesamanya rusak. Relasi manusia dengan ciptaan yang lain rusak. Bahkan relasi manusia dengan dirinya itu juga mengalami gangguan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika damai sejahtera itu hilang di dalam hidup manusia karena dosa, karena jarak antara manusia dengan Allah itu jauh, maka banyak hal yang terjadi di dalam hidup manusia. Manusia ketika dia menjauh dari Allah, ketika kehidupan manusia ini jauh relasinya dengan Tuhan, maka manusia mulai mencari akan damai sejahtera itu. Dia mulai meng-create bagaimana aku memiliki damai yang dulu aku miliki. Damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup manusia itu. Walaupun manusia jatuh dari dalam dosa, tetapi Allah yang penuh dengan kasih itu memberikan hati nurani di dalam hidup manusia. Sehingga hati nurani itu mendorong manusia untuk mencari kebenaran, untuk mencari damai sejahtera itu bagi kehidupannya. Maka banyak cara manusia usahakan supaya damai sejahtera itu dialami di dalam hidupnya. Dan seringkali cara-cara yang salah itu dilakukan oleh manusia. Dan akibat dari keputusan-keputusan manusia yang salah itu mengakibatkan kerusakan di dalam hidup manusia itu. Sakit penyakit ataupun berdampak di dalam lingkungan sekitar. Keputusan-keputusan manusia yang salah dapat merusak ciptaan alam semesta ini. Bahkan karena keegoisan manusia, bisa jadi manusia mengeksploitasi segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup manusia. Supaya apa? Untuk memuaskan kehidupan manusia itu sendiri.
Dan ketika manusia kehilangan damai sejahtera itu, ketika manusia mengalami kesulitan, ketika manusia harus menghadapi akibat-akibat dari keputusan-keputusannya yang salah, hal itu membuat hidupnya semakin tidak menyenangkan, membuat hidupnya semakin menderita, membuat hidupnya semakin sulit. Oleh sebab itu manusia mengusahakan bagaimana supaya dia mengalami ketenangan itu. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia supaya setiap diri kita manusia tidak mengalami, tidak merasakan sakit penyakit. Kita dapat mengalihkan fokus kita dari rasa sakit itu dengan menyibukkan diri kita sendiri dengan banyaknya kegiatan-kegiatan. Atau kita dapat menghibur diri kita untuk mengalihkan dari tekanan-tekanan yang kita rasakan dengan cara apa? Dengan cara kita mengalihkan fokus kita dengan kesenangan-kesenangan kita, dengan hobi kita, dengan sosial media kita, dan masih banyak lagi. Bahkan tidak jarang manusia mengusahakan ketenangan dan damai sejahtera itu dengan cara dia mengusahakan mengejar prestasi, mengejar kekuasaan supaya dirinya dipandang oleh orang lain. Manusia menilai dan menganggap bahwa ketika banyak uang, ketika punya kekuasaan, maka itu dapat membeli, dapat menjadi ketenangan di dalam hidupnya. Tetapi kita semua tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu hanyalah kesenangan, kedamaian-kedamaian kecil yang sementara. Semuanya itu akan hilang begitu saja. Karena damai sejahtera yang dikejar oleh manusia adalah damai sejahtera yang semu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah salah ketika kita sebagai manusia memiliki sosial media dan kita membukanya? Apakah salah ketika kita mengejar prestasi? Apakah salah ketika kita bekerja mencari uang? Apakah salah ketika kita berkomitmen hidup menyeimbangkan kehidupan kita? Kita semua tahu, pasti tidak salah. Dalam taraf tertentu, semuanya itu tidak salah. Bukankah Tuhan juga menginginkan kita memiliki keseimbangan kehidupan? Itu kenapa Allah menciptakan, memberikan contoh supaya kita bekerja selama 6 hari dan pada hari yang ke-7 adalah hari istirahat. Bukankah itu adalah contoh untuk kita bisa menyeimbangkan kehidupan? Untuk menyeimbangkan relasi kita dengan manusia, menyeimbangkan relasi kita dengan Tuhan. Kita bekerja pasti tidak salah. Tidak salah karena bukankah Allah sudah memberikan mandat bagi siap diri kita, saya dan juga Bapak Ibu untuk bekerja menggunakan apa yang dipercayakan Tuhan, untuk mengelola apa yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi akan salah kalau kita menggunakan kesibukan kita, pekerjaan kita untuk dijadikan damai sejahtera itu. Kita meletakkan sandaran kita pada pekerjaan kita. Kita meletakkan sandaran kebahagiaan damai sejahtera itu di dalam setiap prestasi kita. Semuanya itu menjadi salah. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita mengejar prestasi, menyeimbangkan kehidupan itu dengan motivasi untuk kita mengelola apa yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam hidup kita, maka itu menjadi paradigma yang benar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika setiap diri kita, di dalam hidup kita sebagai manusia yang berdosa, ada ruang kosong di dalam hidup kita. Saya meyakini, baik saya maupun saudara-saudari semua, Bapak Ibu semua, merindukan damai sejahtera itu. Karena kita ada kekosongan di dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya hidup kita seperti botol seperti apa yang kita miliki? Apakah botol yang bocor atau botol yang utuh? Kalau botol kita bocor, mau diisi air seberapa banyak pun, lama-kelamaan akan merembes. Air itu akan keluar. Seperti itulah jikalau kita sebagai manusia yang berdosa, kita tetap hidup di dalam keberdosaan. Kita menghidupi manusia lama kita dan kita berjuang mengisinya dengan hal-hal yang fana itu. Ketenangan itu, damai sejahtera itu mungkin kita rasakan, tetapi hanya sejenak. Tetapi jikalau kita memiliki botol yang tidak berlubang, jikalau botol kita utuh, maka mau seperti apapun kita membawa botol itu, air yang ada di dalamnya akan tetap utuh di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau botol kita bocor, semakin kita goncangkan, maka air itu akan semakin cepat untuk keluar, bukan? Tetapi jika botol yang kita miliki ini utuh, mau digoncangkan seperti apapun, maka air di dalamnya akan tetap ada. Bukankah seperti itu kehidupan kita, Bapak Ibu? Kita hidup di dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Kita hidup di dunia yang ada penderitaan. Ada kemungkinan bencana alam dapat kita alami. Krisis-krisis kehidupan dapat kita alami. Kita dapat kehilangan pekerjaan kita. Kita dapat kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tetapi setiap peristiwa, setiap hal yang kita alami itu apakah menggoncang kehidupan kita? Ketika menggoncang kehidupan kita, apakah ketenangan itu semakin hilang di dalam hidup kita? Atau di dalamnya masih ada ketenangan? Ketenangan yang diberikan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau dapat digambarkan, botol yang tidak bocor ini adalah hidup kita, hidup yang di dalam Tuhan. Hidup yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ingatlah bahwa kehidupan itu ketika kita diperhadapkan pada pencobaan, kita diperhadapkan pada kesulitan, botol ini, air ini akan tetap ada. Kekuatan Allah itu tidak akan hilang di dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah itu tidak akan hilang di dalam hidup kita. Mau kita kehilangan uang, mau kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, damai sejahtera itu tidak akan pernah hilang. Kita sedih, iya. Tetapi kekuatan yang dari Allah, damai sejahtera itu tidak akan hilang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya dan Bapak Ibu
saudara-saudari semua, diperhadapkan pada dua pilihan. Kita akan memilih apakah kita mau menghidupi kebenaran Allah atau kita mau memilih untuk hidup dengan kebenaran yang kita bangun sendiri. Allah membuat kita serupa dan segambar dengan Allah. Berarti Allah mempercayakan, Allah memberikan kebebasan untuk kita menentukan apakah kita akan menerima tawaran Allah itu, anugerah Allah itu, atau kita menunda atau bahkan menolaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau setiap diri kita, saya dan Bapak Ibu memilih untuk menghidupi kebenaran Allah, berarti kita harus melakukan apa? Yang pasti, satu, kita harus bersedia untuk diperdamaikan dengan Allah terlebih dahulu. Kita sebagai manusia bersedia menerima tawaran anugerah Allah itu untuk diterima di dalam hidup kita. Kita bersedia untuk menjadikan kebenaran Allah itu untuk menjadi kebenaran di dalam hidup kita sendiri. Itu artinya kita diperdamaikan dengan Allah. Galatia 6 ayat 15 sampai 16 dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa Allah tidak mengharapkan atau tidak melihat hal-hal yang dapat dilihat. Saya dan Bapak Ibu semua dapat setiap hari Minggu datang ke gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika kita setiap minggu datang ke gereja, kita menjadikan kebenaran Allah itu, kebenaran firman Tuhan itu menjadi kebenaran diri kita sendiri? Jikalau saya dan Bapak Ibu semua setiap minggu datang ke gereja, setiap hari berdoa, tetapi kebenaran yang kita hidupi adalah kebenaran kita sendiri, semuanya itu sia-sia Bapak Ibu. Jangan pernah mengharapkan damai sejahtera itu turun di atas hidupku dan hidupmu. Jangan pernah. Tawaran Allah ini mutlak. Kita tidak dapat menego. Tuhan bisa enggak aku menghidupi kebenaranku, tapi damai sejahtera-Mu yang sejati itu melimpah di dalam hidupku? Enggak bisa Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan aku mau menerima tawaran Allah itu, kita berarti bersedia untuk menjalani kehidupan manusia baru itu. Kita berkomitmen setiap hari menanggalkan manusia lama kita di tengah kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita diperhadapkan dengan pasangan kita yang mungkin tidak sesuai, berperilaku tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita diperhadapkan pada tuntutan pekerjaan, ketika kita diperhadapkan pada krisis-krisis yang menghinggapi perusahaan kita, pekerjaan kita, disitulah pembentukan Allah di dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah itu akan kita rasakan ketika kebenaran itu terintervensi di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu ada di dalam hidup saya dan Bapak Ibu semua. Kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah itu tidak akan dapat digantikan. Tidak akan dapat diambil oleh siapapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengatakan, oke Tuhan, aku bersedia
untuk menerima tawaran pendamaian itu Tuhan. Dan kita mengatakan, oke Tuhan, aku mau untuk menjadikan kebenaran-Mu menjadi kebenaranku. Berarti selanjutnya adalah Tuhan mengharapkan setiap diri kita supaya kita hidup berdamai dengan sesama kita. Kita setiap hari mengasah kehidupan manusia baru kita di dalam relasi kita dengan sesama kita. Ketika di dalam relasi, di dalam interaksi kita dengan orang lain, ada sikap, perbuatan yang mungkin melukai kita, atau mungkin kita bisa difitnah atau apapun itu. Pertanyaannya, apakah kita bersedia menerapkan kebenaran Allah itu untuk dilakukan di momen itu? Atau kita mengambil jarak? Di dalam kehendak bebas kita, Tuhan memberikan pilihan. Hai, apakah engkau mau menutupi setiap luka-luka itu? Apakah engkau mau diasah kehidupanmu dengan orang lain? Bersediakah engkau menerima asahan-asahan itu? Sehingga engkau semakin hari semakin serupa dengan Allah. Bersediakah engkau dikikis keberdosaanmu itu? Apakah engkau menerima, bersedia untuk dikikis karakter-karakter yang buruk itu? Hal itu ditawarkan Allah bagi saya dan Bapak Ibu semua. Kesediaan untuk setiap hari, setiap saat dikikis. Karakter-karakter lama kita dikikis, dibuang untuk menjadi serupa dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak hanya pendamaian itu kita lakukan dengan kita hidup dengan sesama kita, tetapi tawaran damai sejahtera itu juga Allah tawarkan. Allah juga meminta setiap diri kita untuk menghidupi kebenaran itu untuk diterapkan di dalam hidup kita. Bagaimana cara pandang kita memandang diri kita sendiri? Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa diri kita diciptakan Allah seturut gambar dan rupa Allah. Tuhan memberikan kreativitas, Tuhan memberikan setiap karakter-karakter yang baik di dalam hidup kita. Alkitab juga mengatakan bahwa kita ditenun oleh Tuhan dengan keunikan-keunikan, dan masing-masing orang memiliki keunikan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjalani kehidupan kita saat ini? Apakah kita menerima keunikan kita? Atau kita tidak puas dengan keunikan yang Tuhan berikan itu? Apakah saya dan Bapak Ibu secara tidak langsung sering mengatakan, aku itu orang yang gak kompeten, aku itu orang yang bodoh, aku itu orang yang gak bisa apa-apa. Aku itu orang yang gak bisa berubah. Oh, aku memang tidak secantik orang lain. Apakah masih ada setiap diri kita yang mengatakan itu untuk kita sendiri? Melalui Yesus Kristus, Allah sudah memberikan pendamaian itu. Melalui Yesus Kristus, kita mendapatkan pemulihan itu. Pemulihan itu Tuhan sediakan, termasuk di dalamnya adalah pemulihan gambar diri manusia. Tuhan mengharapkan saya dan saudara-saudari semua, Bapak Ibu semua, untuk melihat
bahwa kita adalah manusia yang sempurna, manusia yang unik yang Tuhan ciptakan. Tuhan mengharapkan setiap kapasitas kita dengan keunikan kita, kita melakukan pekerjaan Allah yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Setiap diri kita punya panggilan yang berbeda-beda. Setiap diri kita punya panggilan yang spesifik yang berbeda-beda. Saya dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ketika membicarakan hamba Tuhan, itu juga ada hal yang lebih kompleks lagi. Hamba Tuhan di mana? Tuhan mempersiapkannya gereja sebesar apa, sekecil apa, menggembalakan seperti apa. Atau ada orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk menjadi dokter. Ada orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk mengelola lahan-lahan, tanah-tanah yang hasil bumi ini sebagai petani atau sebagai penambang. Tuhan menyediakan atau memanggil setiap diri kita dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa setiap diri kita diciptakan secara unik, secara berbeda-beda, apakah make sense? Kita membandingkan dan mengcompare diri kita dengan orang lain. Apakah make sense ketika saya mengkomparkan diri saya dengan Priscilla? Mumpung Priscilla datang ya hari ini. Coba bayangkan kalau saya melihat diri saya dari perspektif keberdosaan saya. Saya akan mengatakan, oh aku itu adalah orang yang tidak kompeten, tidak kreatif. Berbeda dengan Priscilla. Priscilla pribadi yang Tuhan berikan lebih banyak talenta. Orang yang memiliki kapasitas untuk mensistematiskan dengan kreativitas yang lebih menonjol dari saya. Jadi, apakah make sense? Dan ketika saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain, disitulah saya secara tidak langsung merusak citra gambar Allah di dalam hidup saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bahwa setiap diri kita diciptakan secara unik, hal itu juga Tuhan harapkan kita lakukan untuk ketika kita berrelasi dengan orang lain. Ketika Tuhan melihat kita unik, maka kita melihat orang lain pun secara unik. Tuhan tidak mengharapkan setiap diri kita untuk mudah menghakimi, tetapi Allah mengharapkan untuk setiap diri kita mengenali pribadi ini, dibesarkan dari lingkungan seperti apa, keunikan apa yang Tuhan berikan, untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan Allah bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran Allah itu, ketika kita memutuskan untuk memakai kebenaran Allah itu, maka kebenaran Allah itu juga harus kita pakai ketika kita mengelola pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Yang istilahnya adalah damai dengan lingkungan. Pada waktu pertama kali Allah menciptakan manusia, Allah memberikan mandat mengelola bumi, mengelola semua ciptaan. Kalau di zaman sekarang kita, Allah memanggil setiap diri kita untuk mengelola siap pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengasah siap potensi setiap kemampuan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita? Sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Setiap diri kita tidak ada yang punya talenta yang sama. Tuhan di Alkitab diberikan gambaran. Tuhan dapat memberikan 5 talenta pada sebuah pribadi. Tetapi ada yang hanya diberikan 3. Tetapi ingat, masih ada yang hanya diberikan 1. Mungkin ada orang-orang yang hanya dapat fokus mengerjakan satu hal. Unggul dalam satu hal ini, tetapi yang lain tidak unggul. Tetapi ada orang yang lebih multi, karena Tuhan memanggilnya lebih besar lagi untuk dipakai untuk kemuliaan Allah. Ingatlah Bapak Ibu,
Setiap diri kita dipanggil untuk menjadi kemuliaan Allah. Ketika kebenaran Allah itu dihidupi di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, percayalah, Allah yang penuh dengan kasih itu akan memberikan sejahtera itu, damai sejahtera itu di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Karena damai sejahtera yang sejati itu bukan kita cari, tetapi diberikan oleh Allah. Karena damai sejahtera yang sejati itu adalah karya Roh Kudus, buah dari Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, di dalam hidupku dan hidupmu, di hidup Bapak Ibu maupun hidup anak-anak Bapak Ibu, yang semuanya itu berkomitmen hidup di dalam Tuhan, berkomitmen menjadikan kebenaran Allah menjadi kebenaran dirinya sendiri. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang penuh dengan kasih, firman sudah selesai untuk kami diberitakan ya Tuhan. Biarlah setiap diri kami boleh merenungkan kehidupan kami, bagaimana kami menjalani kehidupan kami. Apakah damai sejahtera itu ada di dalam hidup kami? Apakah kami sudah mendapatkan pendamaian dengan Engkau? Apakah kami berdamai dengan sesama kami? Apakah kami berdamai dengan lingkungan kami? Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong setiap diri kami untuk menjalani pembaharuan kehidupan kami. Untuk kami boleh berdamai dengan lingkungan, dengan sesama maupun berdamai dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami rindu untuk menikmati kebersamaan kami, menikmati keharmonisan, menikmati ketenangan yang telah Engkau sediakan itu melalui karya Roh Kudus itu ya Tuhan. Tuhan, hamba menyerahkan untuk setiap keberadaan jemaat tempat ini. Mungkin ada di antara setiap dari kami, ada yang sedang bergumul dengan hal-hal yang cukup berat. Ada yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, usaha yang dilakukan. Ada yang sedang bergumul di dalam relasi secara pribadi. Tetapi biarlah Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang penyedia itu, biarlah Engkau boleh menolong dan menjawab tepat pada waktunya. Biarlah Engkau boleh menolong untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan itu ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.